Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membahas pemikiran ekonomi dari dua tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Keduanya tidak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga pemikir ekonomi yang pandangannya masih relevan hingga hari ini. Mari kita lihat bagaimana mereka memahami ekonomi, harga, keadilan, hingga peran negara dalam masyarakat. Pertama, kita bahas Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama filosofi dan sufi yang sangat berpengaruh. Dalam pandangan ekonominya, Al-Ghazali fokus pada perilaku moral manusia. Baginya, ekonomi bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga bagian dari ibadah dan cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mencapai maslahat, yaitu kemaslahatan atau kebaikan bagi individu dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan manusia bergantung pada 5 tujuan utama. Pertama, agama, menjaga agama. Kedua, menjaga jiwa. Ketiga, menjaga keturunan. Keempat, menjaga harta. Dan kelima, menjaga akal. Kelima aspek ini disebut sebagai maqasidus syariah, dan semua kegiatan ekonomi harus membantu menjaga tujuan tersebut. Selanjutnya, Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan. Pertama, daruriyat, yaitu kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua, hajiyat, yaitu kebutuhan pelengkap agar hidup lebih nyaman. Ketiga, tahsyiriyat, yaitu kebutuhan mewah atau tambahan. Menurutnya, selama kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal dan niat baik, maka aktivitas ekonomi bernilai ibadah. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa pendapatan seseorang dapat berasal dari kerja dan tenaga, perdagangan, dan pendapatan negara seperti zakat dan pajak. Ia menekankan bahwa pendapatan harus halal, tidak mengandung penipuan, manipulasi, atau tindakan zalim. Al-Ghazali juga mengkritis keras cara pengumpulan harta dengan curang, memonopoli, memanipulasi timbangan, atau menipu dalam transaksi. Baginya, semua itu bertentangan dengan nilai keadilan. Menurut Al-Ghazali, negara memiliki peran penting dalam mengatur pendapatan negara, memastikan distribusi kekayaan yang adil, menjaga keamanan, hukum, dan stabilitas sosial, serta menggunakan pendapatan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, seperti pendidikan, keamanan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial. Menurut Ibnu Taimiyah, harga terbentuk melalui mekanisme pemerintah dan mekanisme permintaan dan penawaran. Harga bisa naik atau turun, bukan karena perdagangan curang, tetapi karena jumlah barang berkurang, permintaan meningkat, produksi menurun, atau distribusi terganggu. Artinya, perubahan harga adalah hal yang normal dan dalam pasar. Meski pasar berjalan alami, pemerintah tetap punya peran penting. Ibnu Taimiyah menekankan adanya lembaga hizbah, yaitu lembaga pengawasan pasar yang bertugas menjaga penipuan dan kecurangan, mengawasi timbangan dan alat ukur, menindak penimbunan barang, dan memastikan harga tidak dimanipulasi. Tujuannya adalah menjaga keadilan sosial dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak sehat. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa barang di pasar berasal dari 2 sumber. Pertama, produksi lokal, 2, impor, jika barang tidak tersedia secara lokal. Dengan pemahaman ini, ia mendorong pemerintah untuk memastikan kelancaran suplai barang agar harga tetap stabil. Dari pemikiran kedua tokoh ini, kita belajar bahwa ekonomi dalam Islam tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga tentang keadilan, moral, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Al-Ghazali menekankan kesejahteraan moral dan sosial, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus pada mekanisme pasar dan regulasi harga. Namun keduanya sepakat bahwa ekonomi harus berjalan adil, jujur, dan menghindari kezaliman. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.